Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Zainal Aliani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen evakuasi korban massal. Nah, sebelumnya apa sih triase itu? Triase itu adalah sebuah cara untuk mengklasifikasikan pasien berdasarkan derajat keparahannya. Jadi akan ditentukan prioritas 1, 2, 3, dan 4. Pengertian dari triase. Nah, triase itu adalah suatu sistem untuk melakukan penilaian penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi korban, dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Nah, seleksinya itu berdasarkan satu problem yang ada pada penderita. Jadi maksudnya seleksi berdasarkan problem yang ada pada penderita itu yang dialami korban adanya gangguan air penanganan dan evakuasi korban. Nah, seleksinya itu berdasarkan satu problem yang ada pada penderita. Jadi maksudnya seleksi berdasarkan problem yang ada pada penderita itu yang dialami korban adanya gangguan airway, breathing, sirkulasi. Jadi, apabila korban mengalami gangguan ABC, maka harus diprioritaskan karena itu mengancam nyawa. Dan yang kedua, jumlah korban itu sendiri. Jadi maksudnya di sini seleksi berdasarkan berat ringannya keadaan korban yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar dihadapkan kepada waktu, sarana, dan tenaga yang ada, dan memastikan sebanyak mungkin korban dapat diselamatkan dalam keadaan korban massal. Jadi, ini merupakan sistem untuk melakukan pemilahan mana yang harus diprioritaskan, mana yang bisa ditunda sehingga semua bisa diselamatkan. Dari korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Ketiga, menentukan prioritas akan menekankan morbiditas, mortalitas, dan kecacatan. Nah, untuk dasar-dasar dari triase, yang pertama, jumlah cedera, kedua, derajat cedera, ketiga, kemungkinan bertahan hidup, keempat, sarana dan kemampuan sumber daya. Nah, ini semua saling berkaitan dalam triase. Selanjutnya, yang dilakukan pada triase. Yang pertama, penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana. Yang kedua, penilaian harapan hidup. Yang ketiga, penilaian tindakan yang diperlukan. Keempat, penilaian kemampuan medis. Yang kelima, prioritas penanganan definitif. Dan yang terakhir, pemberian label. Selanjutnya untuk metode. Nah, di sini metode itu ada namanya STAR atau Simple Triage and Rapid Treatment. Yang pertama itu ada namanya primary survey. Di situ kita melakukan menilai tanda vital seperti airway, breathing, dan sirkulasi. Selanjutnya ada algoritma dan sistem typing atau penglabelan. Selanjutnya ada kebijakan. Nah, itu kebijakan itu maksudnya di sini triase, dalam melakukan triase atau STAR itu waktunya sangat terbatas. Ketika melakukan penilaian itu waktunya hanya 60 detik saja, tidak boleh lebih. Sehingga dengan fasilitas yang ada kita harus memaksimalkan dengan cepat, tepat dalam melakukan situasi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk urutannya itu yang pertama ada primary survey, di mana kita menilai tanda vital ABC. Terus kedua ada prioritas, ketiga ada pengkodean atau labeling, yang keempat ada treatment dan transportasi. Nah, itu maksudnya treatment itu yang harus diberikan, dan transportasi itu untuk kerujukan ke rumah sakit, puskesmas, atau klinik terdekat. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi. Nah, maksudnya klasifikasi itu yang pertama itu prioritas 1 atau merah itu biasanya mengancam jiwa, fungsi vital terancam, tapi masih punya harapan hidup jika mendapatkan resusitasi atau AGP. Kedua, penanganannya dan pemindahannya bersifat segera. Ketiga, dapat meninggal dalam waktu 2 jam atau lebih cepat jika tidak ada penanganan yang tepat. Contohnya diobstruksi jalan nafas, shock, dan trauma parah, luka bakar, dan trauma inhalasi.
Prioritas kedua berwarna kuning. Di sini potensial mengancam jiwa apabila fungsi vital sebelum 6 jam tidak dilakukan penanganan. Kedua, penanganan dan pemindahan bersifat terlambat. Contohnya trauma abdomen, trauma dada tertutup tanpa ancaman asfiksia, trauma ekstremitas dan patah tulang, dan pendarahan yang terkontrol, trauma kepala tertutup, luka mata, dan luka bakar derajat sedang. Prioritas ketiga, yang pertama itu penanganan seperti pelayanan biasa, tidak terlalu mendesak dan dapat ditunda jika ada yang lebih memerlukan penanganan. Terus untuk contohnya seperti luka memar, lecet, fraktur simpel atau fraktur simpel tertutup, luka bakar ringan. Dan yang terakhir ada prioritas keempat atau hitam. Di sini pasien sudah tidak bisa diselamatkan atau sudah meninggal ketika penolong datang atau saat penolong datang. Di sini langsung diberi pelabelan berwarna hitam. Contohnya seperti kematian batang otak dan penyakit terminal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk metode. Nah, di sini metode itu ada namanya STAR atau Simple Triage and Rapid Treatment. Yang pertama itu ada namanya primary survey. Di situ kita melakukan menilai. Jadi di sini saya akan membahas tentang analisis resiko dan penilaian skala dampak. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan membahas beberapa definisi mengenai bahaya, kerentanan, dan kemampuan. Nah, untuk yang pertama itu ada definisi dari bahaya. Bahaya itu adalah suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Nah, untuk yang kedua itu ada kerentanan. Nah, kerentanan itu adalah sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan, faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Terus kemudian yang ketiga itu ada kemampuan. Nah, kemampuan adalah suatu kebijakan atau kesiapsiagaan dan peran masyarakat, kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, dan siap siaga menanggapi dengan cepat dan segera pulih dari keadaan darurat bencana. Kemudian untuk selanjutnya itu ada langkah-langkah penilaian resiko bencana. Yang pertama, kita dapat menentukan satu lokasi. Yang kedua, kita dapat melakukan identifikasi resiko bencana dengan mencari sumber informasi. Yang pertama, kita dapat mencari atau menentukan jenis ancaman, misalnya seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, atau bencana sosial seperti kemiskinan, kerusuhan, dan konflik, dan lain-lain. Kedua, kita dapat menambahkan atau melengkapi dengan peta topografi. Yang ketiga, dapat menentukan skala probabilitas. Dan yang terakhir, dapat menentukan skala dampak kejadian. Baik, selanjutnya itu ada skala probabilitas kejadian. Nah, skala probabilitas kejadian itu nilainya ada 5. Yang pertama, nilai 5 atau sangat pasti, dengan presentasi hampir dipastikan 100% terjadi tahun depan dan pasti terjadi setiap tahun. Yang kemudian nomor 2, nilainya 4, itu hampir pasti dengan presentasi 75-100% tahun depan atau sekali dalam 10 tahun mendatang. Yang ketiga, itu nilainya 3 atau mungkin dengan presentasi 50-75% terjadi tahun depan atau sekali dalam 50 tahun. Kemudian yang keempat itu nilainya 2 atau kemungkinan kecil dengan presentasi 20-50 terjadi tahun depan atau sekali dalam 100 tahun. Yang terakhir nilainya 1
tidak pasti dengan presentasi 1-20% terjadi tahun depan atau sekali dalam lebih dari 100 tahun. Selanjutnya itu ada dampak kejadian. Nah, dampak kerugian yang ditimbulkan itu nilainya ada 5. Yang pertama, nilai 5 itu sangat parah dengan presentasi hampir dipastikan 100% wilayah hancur dan lumpuh total. Kemudian yang kedua, nilai 4 itu parah dengan presentasi 50-75% wilayah hancur dan lumpuh. Kemudian yang ketiga itu nilainya 3, cukup parah dengan presentasi 10-50% wilayah hancur. Dan yang keempat itu 2, dengan presentasi kurang dari 10% wilayah yang terkena. Dan yang terakhir, yang nilai terakhir itu nilai 1, itu tidak pernah sama sekali. Nah, ini adalah contoh matriks skala tingkat bahaya. Jadi seperti ini contoh matriks skala tingkat bahaya. Selanjutnya itu kerentanan. Jadi di sini kita dapat melengkapi dengan data demografi. Jadi seperti jumlah penduduk, jumlah kelompok rentan. Nah, kelompok rentan itu seperti bayi, balita, lansia, dan ibu hamil. Kemudian ada gambaran kondisi sarana dan prasarana kesehatan atau ketersediaan rumah sakit, puskesmas terdekat, dan jarak lokasi rawan bencana. Kemudian ada sistem transportasi dan telekomunikasi atau akses jalan, sarana, angkutan, dan jaringan komunikasi. Yang terakhir ada status sosial, ekonomi penduduk. Jadi maksudnya status sosial bawah, menengah, atas, dan mata pencarian utama di daerah tersebut. Selanjutnya itu adalah kemampuan. Nah, jadi maksudnya di sini di daerah tersebut itu sudah ada kebijakan tentang tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan di daerah setempat atau tidak. Terus kemudian ada kesiapsiagaan dari daerah tersebut, ada atau tidak tentang peringatan dini atau simulasi bencana, sosial titik kumpul, penyediaan dana darurat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada peran serta masyarakat atau meliputi kesadaran dan kepedulian masyarakat akan bencana. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penanggulangan bencana oleh tenaga kesehatan khususnya pada fisioterapi. Di sini saya mengambil sampel kelompok rentan yaitu lansia. Untuk penanggulangan bencana itu dibagi menjadi 3 fase. Nah, fase pertama adalah fase pra-bencana atau sebelum bencana. Ada 2 yang harus kita ketahui pada fase ini, yaitu tentang tinggi rendahnya potensi bencana di daerah tersebut. Nah, dapat kita lihat dari skala probabilitas. Nah, untuk yang pertama, jika skala probabilitasnya rendah, kita dapat berikan edukasi. Nah, penyampaian edukasi kepada lansia itu kita dapat lakukan secara face to face, atau kita bisa berikan poster dari rumah ke rumah. Nah, supaya apa? Agar lansia lebih memahami dan mengerti cara menyelamatkan diri dari situasi bencana. Kemudian untuk yang kedua, kita bisa mengurangi resiko bencana dengan cara menindaklanjuti mengurangi resiko bencana seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan tetap menjaga kebersihan dari selokan agar tidak terjadi banjir. Jadi untuk yang kedua, jika potensinya tinggi, itu kita bisa menganalisis resiko terjadi bencana di daerah tersebut. Kemudian untuk yang kedua, kita dapat memberikan simulasi ketika terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan ketika berada di situasi seperti itu, agar bisa menyelamatkan diri dan keluarga dengan tidak panik, agar semua bisa terselamatkan. Dan kemudian yang terakhir, memberikan pembekalan mengenai bantuan hidup dasar atau BHD. Nah, untuk yang kedua itu adalah fase ketika terjadi bencana. Nah, pada fase ini kita bisa menerapkan edukasi serta simulasi yang telah diberikan di fase pra-bencana. Kemudian, tetapi jika lansia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kita sebagai relawan dapat membantu atau mengevakuasi lansia.
melihat dari lansia tersebut. Lansia itu adalah bagian dari kelompok rentan. Nah, kelompok rentan itu masuk pada prioritas 1. Nah, prioritas 1 itu adalah yang sangat segera membutuhkan pertolongan atau bantuan. Tapi melihat dari derajat keparahan dari lansia tersebut. Bila ada yang lebih parah, kita dapat mendahului yang lebih membutuhkan pertolongan segera. Nah, untuk yang terakhir, fase yang terakhir itu adalah fase pasca terjadinya bencana. Nah, yang pertama itu kita dapat memberikan rehabilitasi kepada para korban atau memberikan modalitas penata laksanaan bagi korban-korban yang mengalami injuri, khususnya pada lansia. Kemudian yang kedua, biasanya kan lansia itu ketika terjadi bencana, mental mereka terganggu atau psikis mereka terganggu, sehingga bisa mengalami trauma, frustasi, bahkan sampai depresi. Nah, kita sebagai tenaga medis, kita dapat membantu mereka untuk memperbaiki mental atau psikis mereka. Oke, sekiranya cukup dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.